Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep waktu. Mengajarkan konsep waktu untuk anak usia dini cukup sulit dilakukan karena anak-anak pada masanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep zaman dahulu atau masa lalu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengajarkan konsep waktu kepada anak usia dini. Yang pertama, anak-anak belajar tentang konsep waktu melalui pengalaman pribadi mereka sendiri. Di sini kita bisa memberitahu kepada anak tentang identitas pribadinya, misalnya dari ulang tahunnya. Kita bisa memberitahu kepada anak hari apa mereka dilahirkan, pada tanggal berapa, pada bulan apa, dan usia mereka pada saat ini. Yang kedua, kita dapat mengajarkan waktu pada anak usia dini di dalam kelas dengan konsisten dan sangat rutin. Tentu saja karena mengajarkan waktu kepada anak usia dini merupakan suatu hal yang sulit. Jadi kita harus melakukan pembiasaan-pembiasaan secara rutin dan konsisten di dalam kelas agar anak terbiasa dalam konsep waktu tersebut. Bisa dengan menghubungkan suatu kejadian dengan konsep-konsep waktu. Yang ketiga, memperkenalkan kepada anak kata yang menggambarkan waktu dengan menggunakan kata-kata umum. Di sini contohnya ada waktu, usia, dan generasi. Nah, bisa kita beri contoh kepada anak tentang usia teman-temannya atau usia kita sendiri sebagai pendidik mereka. Bisa juga usia kedua orang tuanya atau kakak adiknya. Selanjutnya ada memperkenalkan anak menggambarkan waktu menggunakan kata-kata yang khusus. Kata-kata khusus di sini yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa pada pagi hari kita melakukan kegiatan apa saja, pada siang hari kita melakukan kegiatan apa saja, pada sore hari juga kita memberitahu kepada anak kegiatan apa saja yang akan dilakukan juga pada malam hari agar anak semakin lama mereka akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sesuai waktu. Jadi secara tidak langsung di situ kita sudah mengenalkan konsep waktu kepada anak itu sendiri. Kita dapat memperkenalkan kepada anak kata-kata relasional. Kata-kata relasional di sini yaitu besok, dulu, dan sebelum. Jadi kita bisa mengajarkannya mulai dari misalnya bertanya nih, besok kira-kira hari apa ya? Terus kemarin hari apa ya? Sebelum hari Rabu hari apa ya? Nah, dari situ kita bisa melatih anak dalam memahami konsep waktu itu sendiri. Yang terakhir ada kata-kata durasi. Durasi di sini yaitu jam, menit, detik, dan hari. Jadi kita bisa melatih anak misalnya dengan cara memberi waktu nih kepada anak. Misalnya, anak-anak kita mau mewarnai nih, waktunya cuma 30 menit. Nah, dari situ juga kita secara tidak langsung sudah memberikan pemahaman tentang konsep waktu kepada anak usia dini. Di sini ada meningkatkan kemampuan berpikir kronologis. Berpikir kronologis adalah melihat suatu peristiwa berdasarkan urutan kejadian yang berlangsung seiring waktu. Dengan berpikir kronologis tersebut dapat membantu anak-anak membedakan antara apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang terjadi pada hari ini, dan apa yang akan terjadi pada masa depan. Contohnya, kita bisa mengajak anak untuk bercerita setelah mereka makan siang. Misalnya kita bercerita nih kepada anak, apa yang terjadi sebelum makan siang. Misalnya kita tadi belajar dulu, bermain dulu, lalu makan siang. Nah, kita juga bisa menanyakan kepada anak tentang apa yang terjadi setelah makan siang. Misalnya kita berdoa sudah makan, terus mencuci tangan, membereskan tempat makan, dan kembali melakukan pembelajaran. Buku karya Eric Carle yang berjudul The Very Hungry Caterpillar adalah sumber inspirasi yang bagus untuk kita sebagai calon pendidik dalam mengajarkan pemikiran kronologis, karena di dalam buku ini menjelaskan tentang konsep siang dan malam, mengenal hari, berhitung, sekaligus juga kita dapat mengajarkan sains kepada anak usia dini. Selanjutnya di sini yaitu meningkatkan keterampilan mengurutkan. Meningkatkan keterampilan mengurutkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi bisa dilakukan dengan membuat nyanyian atau lagu tentang mengurutkan sesuatu. Contohnya di Indonesia mungkin lagu tentang nama-nama hari, nama-nama bulan, terus mengenal angka, mengenal huruf, dan lain-lain. Selanjutnya di sini mengajarkan sebab akibat atau terjadinya perubahan. Perubahan seiring waktu adalah konsep sejarah yang sangat penting berkaitan dengan pemahaman anak tentang waktu.
Menurut Davis pada tahun 2003, sejarah juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan gagasan pada setiap individu. Terus peristiwa yang terjadi pada hari ini atau pada sekarang merupakan akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah juga dapat menyebabkan perubahan internal, yaitu seperti perubahan pendapat atau perubahan rencana. Nah, contohnya di sini yaitu mengajak anak untuk memasak bersama. Pengalaman memasak dapat memberikan kesan yang baik untuk anak karena dapat mengajarkan tentang perubahan itu sendiri. Misalnya dari cara membuat roti, kita tahu bahwa sebelum roti itu bisa dikonsumsi oleh kita, roti hanya berbentuk segumpal adonan. Dari segumpal adonan tersebut kita dapat mengetahui perubahan apa yang terjadi pada adonan tersebut sehingga menjadi sebuah roti yang bisa konsumsi, yaitu dengan memasukkannya ke dalam oven. Perubahan di sini disebabkan oleh suhu oven yang membuat adonan roti itu menjadi matang dan dapat dikonsumsi oleh kita. Selain itu, kita juga bisa mengajak anak untuk membandingkan. Misalnya, kita bertanya kepada anak, bagaimana nih kalau misalnya adonan rotinya disimpan di dalam lemari es, apakah akan berubah menjadi roti ataukah masih tetap dalam bentuk adonan tersebut. Nah, dari situ kita bisa melatih kemampuan berpikir anak tentang suatu perubahan, yaitu sebab akibat. Bagaimana perbedaan antara ketika adonan roti dimasukkan ke dalam oven dan adonan roti ketika dimasukkan ke dalam lemari es. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, akan dilanjutkan oleh teman saya.